Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Sitansori, NIM T2019-1358. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian e-book dan manfaat dari e-book sendiri. Nah, pengertian e-book ya, pakai huruf E, book, atau disebut dengan electronic book atau digital book bisa. Nah, ini adalah suatu perangkat yang dimana menggunakan teknologi elektronik sebagai acuan belajar seperti buku. Nah, jikalau buku itu terdapat bacaan atau gambar misal untuk belajar, nah maka e-book ini berfungsi sama sebagai bahan ajar juga. Bedanya cuma e-book bisa diakses melalui komputer, laptop, bahkan smartphone. Jadi lebih simple, efektif, dan efisien jika digunakan untuk belajar dimanapun. Nah, kemudian kita akan beralih ke dalam pembahasan tentang manfaat e-book. Nah, salah satunya e-book itu adalah harganya murah. Nah, digital e-book atau buku elektronik itu kita perlu hanya mengeluarkan biaya yang sangat murah. Karena e-book ini sifatnya juga tidak terbatas, kita membayarnya itu bisa diatur dengan kebutuhan. Nah, kemudian ramah lingkungan. Nah, ketika kita belajar menggunakan buku-buku dengan bahan kertas, maka kita harus seseorang itu harus menebang pohon dulu untuk membuat kertas dan menggunakan tinta untuk menulis buku. Nah, di dalam e-book ini kita tidak perlu membeli buku, yang artinya e-book sudah menyediakan tulisan dan gambar. Seperti itu. Selain ramah lingkungan, maka e-book ini juga bisa dijangkau. Nah, dengan meluasnya internet di segala penjuru dan internet tersebut merebak secara luas, maka e-book ini bisa dijangkau di mana saja. Meskipun kita berada di hutan, kita tidak perlu repot-repot membawa buku sebanyak mungkin jika ingin membaca buku. Selain juga dapat dijangkau, e-book ini juga memiliki manfaat atau kelebihan yang lain, tidak bisa rusak. Nah, jikalau buku-buku yang kita baca, buku cetak, LKS, modul, atau sebagainya itu bisa rusak karena mungkin terkena air, karena kertas jikalau biasanya terkena air itu akan koyak. Nah, kalau e-book ini berbeda lagi, meskipun jika laptop, komputer, atau smartphone itu rusak, maka bisa diakses dengan media sosial yang lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bisa mengatur kenyamanan. Nah, maksud jadi bisa mengatur kenyamanan sendiri adalah dari seorang pengguna itu menyesuaikan tempat dan kondisi. Semisal kita kondisinya sedang berada di outdoor atau keluar rumah, maka kita lebih efektif untuk menggunakan HP sebagai acuan untuk belajar dari e-book itu sendiri. Kemudian adalah tidak takut kehabisan stok. Nah, maka ketika seseorang itu meminjam buku cetak atau buku LKS, orang itu terkadang kehabisan stok karena cetakan untuk buku paket dengan buku LKS itu sangatlah terbatas. Nah, maka e-book ini diciptakan dengan sangat tidak terbatas. Maka keefektifannya untuk dimanfaatkan ke dalam ranah orang-orang itu bisa sangat luas dan fleksibel. Nah, kemudian adalah mudah dibawa, sudah. Kemudian bisa diatur, bisa ditandai. Nah, yang terakhir ini adalah bisa ditandai. Kemudian ketika ketika membaca buku sampai halaman tertentu, mungkin karena kelalaian kita lupa akan halaman tersebut. Nah,
di e-book ini, digital book, elektronik buku elektronik itu bisa diatur atau bisa ditandai mana saja buku yang sudah kita baca atau halaman berapa yang sudah kita baca. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan mengenai produk yang kami buat. Nah, produk yang kami buat ini adalah produk berjenis e-book atau electronic book, di mana produk ini bisa dibuka dengan menggunakan media elektronik seperti gadget, komputer, laptop, tablet, dan lain sebagainya yang mendukung bisa menampilkan produk ini. Nah, dalam produk ini kami kemas dan kami tampilkan secara berwarna dan menarik, sehingga anak-anak atau peserta didik dapat mempelajari ayat-ayat Al-Quran beserta terjemahannya secara perkata dan secara keseluruhan dengan menyenangkan, dengan menarik, aktif, dan kreatif. Nah, secara lebih jelas dalam lafaz Al-Quran yang kami tuliskan di dalam produk ini, itu kami berikan 2 warna. Warna yang pertama adalah warna hitam, di mana untuk warna hitam ini adalah lafaz yang sudah diketahui artinya dan sudah familiar. Sedangkan yang warna hijau adalah lafaz baru yang artinya masih belum familiar dan peserta didik masih belum bisa menghafalkannya, sehingga harus melihat pada tabel arti atau makna atau terjemahan ayat Al-Quran perkatanya yang sudah ditampilkan di bawah atau di balik halamannya. Kami berharap dengan adanya produk ini, e-book ini bisa memudahkan siswa untuk belajar baik secara offline maupun secara online, karena produk ini sudah kami sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Prihatin, NIM T20191352. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman. Materi dalam e-book ini sudah disesuaikan dengan silabus yang sudah disesuaikan dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 MI, di mana isinya dalam mata pelajaran Al-Quran tersebut terdiri dari beberapa surat. Yang pertama yaitu surat Al-Fatihah, yang kedua surat An-Nas, yang ketiga surat Al-Falaq, yang keempat surat Al-Ikhlas, yang kelima surat Al-Kafirun, yang keenam surat An-Nasr, yang ketujuh surat Al-Lahab, dan yang terakhir yaitu surat Al-Fil. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Octavia dengan NIM T2019135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam produk pembelajaran kami, yaitu metode Safinda. Untuk produk e-book yang kami buat ini menggunakan metode Safinda. Mengapa? Karena menurut kami metode tersebut sangatlah cocok dengan pembelajaran untuk anak SD atau peserta didik, karena cara penerjemahannya itu sangatlah sederhana, mudah, dan praktis pula. Jadi produk e-book yang kami buat ini semaksimal mungkin dibuat dengan semenarik mungkin agar supaya peserta didik bisa semangat belajarnya dan mudah dimengerti pula, sehingga memicu ketertarikan mereka untuk belajar secara mandiri dan untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Nur Hasanah, NIM T20191390. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari produk kami, yaitu e-book. Yang pertama adalah kelebihan dari e-book. Nah,
e-book ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama yaitu mudah diakses dan lebih praktis. Mengapa? Karena hanya dengan membawa smartphone atau gawai saja, e-book ini dapat mudah dibuka dan dibaca di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, memiliki harga yang lebih murah. Itu dikarenakan e-book dapat diproduksi tanpa memerlukan tenaga cetak, sehingga menekan biaya produksinya. Itulah alasannya mengapa e-book memiliki harga yang lebih murah daripada buku biasa. Biasanya e-book ini memiliki setengah harga dari buku biasanya yang dijual. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Tentunya e-book ini lebih ramah lingkungan daripada buku biasanya karena e-book tidak memerlukan kertas ataupun tinta, yang sejatinya kertas itu berasal dari lingkungan, yaitu dari serat-serat kayu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah lebih awet. Dikarenakan bentuknya yang digital, sehingga e-book memiliki sifat yang lebih awet dan tidak mudah rusak. Kemudian untuk selanjutnya adalah kekurangan dari e-book. Nah, e-book memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama diantaranya adalah harus memiliki perangkat. Nah, tentunya saat akan membaca sebuah e-book, kita harus memiliki gawai atau perangkat untuk membaca e-booknya. Nah, sehingga ini akan menyusahkan bagi para peserta didik yang belum mempunyai perangkat ataupun gawai. Yang kedua adalah tidak bisa dipegang. Nah, walaupun sebagian orang lebih suka kepraktisan, namun ada beberapa orang yang lebih senang membaca buku dengan cara memegang bukunya daripada membaca buku dengan memegang gawai. Hal ini tentunya menjadi kekurangan dari e-book itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dapat membuat mata cepat lelah. Ini dikarenakan saat kita membaca e-book tentunya pancaran dari smartphone ataupun perangkat yang kita gunakan dalam membaca e-book dapat membuat mata kita cepat lelah. Jika penggunaannya dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan mata menjadi minus. Cukup sekian penjelasan dari saya dan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.